Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam pertemuan kita yang ketiga dengan saya Kasuci Aningati, dosen pengampu budidaya tanaman sayuran komersial. Kita diskusi mengenai pengembangan tanaman sayuran. Jadi prospek pengembangan tanaman sayuran ini dalam agribisnis, sayuran secara komersial di Indonesia itu sangat baik. Karena kita berada di wilayah topografi, ya kondisi lingkungan itu sesuai dengan berbagai macam spesies tanaman sayuran. Permintaan pasar dalam dan luar negeri itu juga sangat baik untuk konsumsi segar maupun sebagai bahan baku industri. Hanya saja secara umum perhatian terhadap komoditas sayuran ini masih belum seintensif pada tanaman pangan. Artinya kita itu masih memikirkan makan kenyang, bukan pada makan berkualitas. Jadi kerangka berpikir mengenai hortikultura sebagai pengukit kesejahteraan rakyat. Nah, di sini bahwa tanaman hortikultura, produk unggulan itu butuh teknologi budidaya, butuh teknologi pasca panen untuk perbaikan mutu. Jadi ini perlu adanya pemasaran dan kemitraan. Kemudian perlu penguatan kelembagaan dan SDM. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Untuk produk unggulan itu bisa produk segar, berupa produk segar atau bahan baku industri yang disebut dengan produk setengah jadi. Selanjutnya bisa ke pasar domestik atau pasar ekspor. Sekarang klasifikasi sayuran komersial bisa didasarkan pada klasifikasi berdasarkan edible product, jadi atau bagian-bagian yang bisa kita konsumsi. Kemudian klasifikasi yang kedua berdasarkan teknik budidaya. Kemudian klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi berdasarkan lingkungan tumbuh. Klasifikasi yang keempat, klasifikasi didasarkan pada botani. Ini contoh-contoh dari komoditas sayuran yang berdasarkan klasifikasinya. Kalau klasifikasi berdasarkan edible product, itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis sayuran. Di sini sayuran daun, contohnya bayam merah, bayam hijau, sawi putih, petsai, kubis, dan seledri. Jadi semuanya ini adalah merupakan produk-produk dari bagian vegetatif tanaman. Jadi contohnya bisa kangkung, bisa bayam, bisa kubis. Kemudian sayuran batang. Sayuran batang itu yang kita konsumsi adalah bagian batangnya. Kita yang kenal misalkan di sini debung, asparagus, kailan, ya. Kemudian kohlrabi, ini yang dikonsumsi juga batangnya. Selanjutnya yang berdasarkan edible product pada sayuran umbi atau yang kita konsumsi adalah umbinya. Di sini bawang merah, wortel, kentang, bawang bombay, bisa bawang putih. Kemudian ada juga yang kita konsumsi adalah bunganya. Yang kita kenal biasanya turi, kembang turi itu ada yang putih, ada yang merah. Kemudian bunga pepaya, kemudian brokoli, kemudian ini cauliflower dan bunga bawang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian ini kalau sayuran buah, tomat, labu siam, paprika. Kemudian sayuran biji, ya kacang-kacangan, ya, kacang kapri, kacang merah. Kemudian sayuran yang mempunyai kriteria spesifik, misalkan jamur. Ya, ini jamur kancing, jamur inoki, ya, kemudian shiitake, gitu. Kemudian klasifikasi yang lain bisa berdasarkan pada teknik budidayanya. Jadi kalau berdasarkan teknik budidayanya, ada sayuran konvensional, ada sayuran organik, ada sayuran berasal dari vertikultur, sayuran hidroponik, atau sayuran kumbung. Jadi di situ bisa dilabel dan bisa menaikkan nilai dari sayuran tersebut. Kemudian ada juga klasifikasi berdasarkan lingkungan tumbuh. Jadi berdasarkan dari lingkungan tumbuhnya, ada sayur-sayuran yang cocok kita tanam pada dataran tinggi, kemudian ada sayur-sayuran yang cocok ditanam di dataran rendah. Kemudian ada jenis sayuran yang cocok ditanam di daerah subtropis, ada daerah sayur-sayuran yang cocok di daerah tanaman tropis. Kemudian klasifikasi yang lain berdasarkan nilai botani. Botani itu tergantung dari familinya. Jadi famili Liliaceae, di sini bawang merah, bawang putih, maksudnya bawang bawangan, kemudian sayuran brassica, kubis-kubisan, kemudian sayuran solanaceae, terong, kentang, tomat, cabai, kemudian yang
ini timun-timunan, cucurbitaceae, kemudian cruciferae, lobak, kemudian ini Daucus carota atau wortel, ya, yang merupakan sayuran famili Apiaceae dan sayuran famili Amarantaceae, yaitu bayam-bayaman. Jadi bahan tanam adalah merupakan standar, harus standarnya adalah unggul bermutu. Bahan tanam adalah sangat penting karena bahan tanam adalah merupakan awal dari usaha manajemen kita dalam pertanian. Segalanya akan sukses atau gagal bisa berasal dari bahan tanam ini. Bagian tanam yang digunakan bisa bagian tanam vegetatif atau bagian tanam generatif. Kalau vegetatif itu bisa berasal dari stek, cangkok, kemudian kalau generatif itu berasal dari benih atau berasal dari perbanyakan vegetatif generatif, yaitu grafting, okulasi. Ya, kemudian tidak semua bahan atau benih sayuran itu bisa melewati pembibitan. Ya, jadi benih itu bisa langsung ditanam di lapang karena lebih efisien dan lebih ekonomis. Contohnya kacang-kacangan, jagung, kangkung, lobak, wortel, ya itu harus langsung tanam di lapang, tidak perlu dilakukan pembibitan, apalagi seperti wortel. Kalau wortel itu tidak bisa karena wortel, lobak itu juga kalau dibibitkan maka akan merusak produknya, karena produknya itu berada di bawah permukaan tanah. Kemudian kapan kita harus bahan tanam itu kita harus membibitkan dahulu, ya, karena mungkin benih itu merupakan benih introduksi, benih itu merupakan benih yang langka, benih tersebut adalah mahal harganya, benih itu perlu perlakuan khusus untuk berkecambah, kemudian memudahkan monitoring atau mendapatkan bibit yang seragam dan kemudian efisien tenaga kerja. Gitu. Jadi ini merupakan gambaran untuk mempersiapkan bahan tanam. Jadi untuk mendapatkan bibit yang bagus, kita harus melewati mempersiapkan bahan tanamnya dulu, kemudian dengan kreativitas kita, ya biasanya kita kalau ini adalah contohnya bagaimana menggunakan media yang disebut dengan media sosis. Selanjutnya, supaya benih itu tumbuh bagus sesuai dengan kebutuhannya, maka kita membuat persemaian. Persemaian itu juga bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Ini bentuk bermacam-macam dari media persemaian. Kemudian pengembangan lewat perbaikan varietas. Di sini pengembangan lewat perbaikan varietas itu dapat melalui peningkatan produksi tanaman endogenus. Jadi tanaman-tanaman lokal seperti cabai lokal, terong lokal, sayuran daun yang lokal. Jadi kita melampaui apa yang disebut dengan perakitan varietas dengan teknologi produksi benih dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Ya, berdasarkan dengan keragaman hayati yang kita sangat kaya. Kegiatan tersebut meliputi yang pertama kita mencari varietas-varietas yang adaptif, yang kedua pengembangan teknis produksi di lapang, kemudian produksi benih unggul dan didiseminasikan ke petani. Kemudian selanjutnya urutan kegiatan lanjutan adalah melakukan koleksi plasma nutfah tanaman berpotensi, kita melakukan karakterisasi, melakukan seleksi, kemudian hibridisasi dan pengujian lapang atau uji multilokasi. Bisa juga kita perbanyakkan selanjutnya itu melalui teknik kutul jaringan. Selanjutnya kegiatan kita adalah menentukan lokasi tanam dan persiapan lahan. Jadi kita harus mencari lahan-lahan itu yang tidak terlindung. Kemudian kita lihat arah drainasenya supaya kalau misalkan hujan atau banjir tidak terendam. Kita buat bedeng-bedeng dengan ukuran yang sesuai dengan apa yang kita mau tanam. Kalau bedeng sudah siap, baru kita melakukan penanaman. Saya kira begitu pertemuan kita yang ketiga. Kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.